Podcast Network Asia. Mayoritas orang akan curang apabila situasi dan kondisinya mendukung. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Honest Truth About Dishonesty karya Dan Ariely. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kenapa kita berbohong, terutama kepada diri sendiri. Apakah kamu pernah berbohong atau melakukan hal curang? Kemungkinan besar pasti pernah. Walaupun tidak melakukan kebohongan atau kecurangan besar, kita mungkin pernah melakukan perilaku tersebut. Dalam diri manusia, ternyata ada dua dorongan yang berlawanan. Di satu sisi, kita ingin dilihat sebagai orang yang jujur dan bermartabat, kita ingin melihat ke cermin dan merasa kalau kita adalah orang yang baik. Tapi di sisi lain, kita ingin mendapatkan manfaat dari perilaku curang dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Penulis memberikan fakta yang menarik bagaimana orang biasa yang cenderung jujur bisa membenarkan perilaku curangnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apakah kita orang yang jujur? Ada kisah yang menarik dari Dan Weiss, seorang mahasiswa yang bekerja di John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Pekerjaannya adalah menyimpan persediaan untuk toko souvenir di lokasi tersebut, yang dijual oleh 300 sukarelawan, mayoritas berisi pensiunan yang menyukai teater dan musik. Toko souvenir itu dijalankan secara tradisional, tidak ada mesin kasir, hanya ada kotak uang tunai tempat para sukarelawan menyetor uang. Kinerja tokonya cukup baik dan mampu meraup omset hingga 5,6 miliar rupiah per tahun. Namun ada masalah besar. Setiap tahunnya, mereka kehilangan sekitar 2,1 miliar rupiah. Ketika Dan dipromosikan jadi manajer, dia diberikan tugas untuk menangkap pencuri. Hingga suatu hari, Dan berhasil menangkap seorang karyawan muda yang ketahuan mencuri uang senilai 840 ribu rupiah. Nah, kita pikir masalahnya selesai dong. Tidak ada lagi barang atau uang hasil penjualan yang hilang. Ternyata tidak sesederhana itu. Bahkan setelah si pencuri itu dipecat, masih aja ada kehilangan uang dan barang penjualan. Dia lalu membuat sebuah sistem dan meminta para sukarelawan untuk mencatat barang apa yang terjual dan berapa banyak uang yang mereka terima. Cara ini ternyata ampuh dan pencuriannya berhenti. Apa yang terjadi? Pada dasarnya, kita mungkin akan mengambil barang orang lain apabila ada kesempatan. Banyak orang butuh sesuatu untuk mengontrol mereka melakukan hal yang benar. Penulis punya teori yang menarik. Perilaku manusia didorong oleh 2 tipe motivasi yang berlawanan. Di satu sisi, kita ingin dilihat sebagai orang yang jujur dan bermartabat, kita ingin melihat ke cermin dan merasa kalau kita adalah orang yang baik. Tapi di sisi lain, kita ingin mendapatkan manfaat dari perilaku curang dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tentunya kedua motivasi ini bertolak belakang, tapi inilah kehebatan pemikiran manusia. Kita bisa curang sedikit agar kita bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku tersebut, tapi kita masih bisa melihat diri kita sebagai manusia yang baik. Menariknya, kita cenderung lebih mudah mencuri barang daripada mencuri uang. Ada sebuah eksperimen yang menarik. Penulis menaruh 6 kaleng Coca-Cola di separuh kulkas yang dipakai bersama oleh mahasiswa yang tinggal di asrama kampus. Dan di separuh kulkas lainnya, dia menaruh 6 lembar uang $1. Penulis lalu mengecek kulkas tersebut dari waktu ke waktu. Dalam 3 hari, semua Coca-Cola tersebut sudah hilang dari kulkas. Tapi tidak ada yang mengambil uang $1 pun. Tentunya mahasiswa yang tinggal di asrama tahu kalau mereka tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya di kulkas umum yang dipakai bersama. Namun hal ini tidak mencegah mereka untuk mengambil Coca-Cola. Penulis jadi punya pandangan, semakin masyarakat mengadopsi sistem cashless, mungkin saja kita semakin tergoda untuk melakukan hal curang. Mungkin saja kita berpikir mencuri nomor kartu kredit orang lain secara moral lebih diterima daripada mencuri uang dari dompet orang lain. Kedua, membuat orang jadi jujur. Apakah kamu pernah menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan kalau apapun yang kamu sampaikan merupakan hal yang jujur?
Ternyata ini merupakan cara yang efektif untuk menjaga seseorang dari melakukan kecurangan. Penulis mendapatkan sebuah surat dari seorang wanita bernama Rhonda. Dia tinggal di satu rumah bersama beberapa orang lainnya yang tidak saling mengenal. Seminggu sekali, petugas kebersihan akan menaruh beberapa gulung tisu toilet di masing-masing kamar mandi. Namun di hari Senin, tisu toilet itu selalu hilang. Tentunya hal ini disebabkan beberapa orang yang mengambil tisu toilet lebih dari yang seharusnya. Rhonda pun lalu menuliskan catatan pada selembar kertas di salah satu toilet yang meminta agar tisu toiletnya jangan diambil karena untuk kepentingan umum. Menariknya, tisu toilet itu lalu muncul satu persatu. Tapi di toilet yang tidak diberikan tulisan, tisu toiletnya tetap tidak ada, hingga petugas kebersihan baru datang di akhir pekan. Sedikit pengingat, penting untuk mengingatkan manusia soal standar moral yang ada di dalam dirinya. Ketika seorang melakukan hal curang, mungkin saja karena dia memiliki konflik yang bertentangan. Penulis bercerita pengalamannya dengan kepala departemen luka bakar. Suatu hari, kepala departemen itu menawarkan pengobatan terbaru untuk luka bakar di wajahnya. Dia menawarkan penulis untuk menato wajahnya sehingga menyerupai jenggot halus agar terlihat lebih simetris. Penulis lalu meminta waktu untuk berpikir ulang. Keesokan harinya, penulis lalu menolak tawaran dari dokter tersebut. Tanpa disangka, dokter itu malah kesal. Penulis pun kaget, padahal selama ini interaksinya dengan dokter itu sangat baik. Dokter itu juga yang telah merawat penulis hingga bisa pulih dan menjadi lebih baik. Penulis pun lalu bertanya pada asistennya, kenapa kepala departemen berlaku seperti itu? Asistennya lalu menjawab, kalau kepala departemen itu butuh satu pasien lagi untuk melakukan perawatan tersebut agar dia bisa mempublikasikan karya ilmiahnya. Alasan inilah yang membuat penulis jadi paham kenapa dokternya bisa bersikap seperti itu. Ketiga, kecurangan dalam organisasi. Seberapa sering kecurangan terjadi di dalam sebuah perusahaan? Ternyata sangat sering. Tentunya bukan kecurangan besar ya, tapi kecurangan kecil yang masih bisa kita tolerir secara moral. Penulis telah menjalankan eksperimen soal kecurangan dengan hampir 50.000 orang. Dalam eksperimen tersebut, penulis kehilangan jutaan rupiah dari responden yang memang merupakan penipu besar. Tapi menariknya, penulis menemukan lebih dari 30.000 penipu kecil dan kehilangan uang secara total yang jauh lebih banyak, yaitu sekitar 800 hingga 900 juta rupiah. Seringkali kita salah kaprah kalau yang mendatangkan kerugian besar itu karena adanya skandal penipuan yang besar. Namun sebenarnya, kerugian besar berasal dari penipu kecil yang jumlahnya sangat masif. Bayangkan sebuah perusahaan konsultan yang memiliki kebijakan. Kalau kamu bekerja hingga jam 9 malam, maka kamu boleh memesan makan malam dan taksi untuk pulang. Beberapa orang mungkin bekerja hingga larut malam. Namun, mayoritas akan bekerja hingga jam 9 lewat 1 menit, pesan makanan, lalu pesan taksi untuk pulang. Tentunya, karyawan tersebut mematuhi peraturan perusahaan. Namun sebenarnya, bukan itu kan tujuan peraturan itu dibuat. 1% dari kita akan selalu jujur dan tidak pernah curang. 1% lainnya akan selalu curang, sedangkan 98% sisanya akan jujur atau curang tergantung situasi dan kondisi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.